Kalau dulu tuh ada Nabi Sulaiman, kan? Yang ngebawa apa tuh? Yang ini Singgasana Ratu Balkis. Sekarang Cina bawa model Eiffel dari Paris ke Cina. Ke China, dibikin tadi ATP. Amati, tiru, plek-plekan. Balik lagi bersama kita di Pengangguran Negeri Sipil. Pengangguran yang iri gara-gara TKW Cina sudah masuk kemarin di Indonesia. TKW apa TKI nih? TKI. Beda ya? Berarti TKC. Tenaga kerja Cina. Tenaga kerja China masuk di saat warga dan rakyat kita banyak yang nganggur. Astaga, lu bisa begitu ya? Ya mungkin orang-orang kita nggak kompeten untuk mengerjakan itu. Berarti orang China ya? Iya. Harusnya ya. Karena orang kita banyakan sebat. Oh sebat dulu, dikit-dikit sebat. Oh ya benar. Iya. Makanya jangan banyakin sebat. Kalau emang udah waktunya kerja ya kerja lah. Hidup ini terlalu singkat. Tersenyumlah jika gigimu masih di tempat. China itu menguasai banyak hal. Apa aja tuh yang dikuasai sama China? Mulai dari perdagangan. Perdagangan keren. Dia kuasai ya. Iya kan? benar kita tahu gitu kan. Di setiap sudut nih komplek kita. Di toko-toko aja ya. Toko itu. Tanah Abang aja itu kebanyakan orang Tionghoa loh, orang China loh. Harusnya udah ganti. Harusnya ganti ya. Jangan Tanah Abang lagi. Tanah Abang, Tanah Koko. Tanah Koko. Iya kan? Tanah Koko harusnya, bener. Udah dia menguasai perdagangan, dia juga menguasai teknologi. Wih, iya HP, sih. ya kan? HP gua aja HP Cina soalnya. HP China. Ini yang buat record aja Xiaomi, HP Cina. Bener. Motor juga ada sudah banyak itu. Bahkan pesawat tempur loh. Pesawat tempur juga bikin dia. Bukannya itu Rusia sama Amerika yang bikin kayak gitu ya? Iya di ini ATM diamati, tiru plek-plekan. Iya. Berarti ATP dong kalau gitu ATP. Berarti bukan modifikasi bukan ya? Iya, plek-plekan. Amati, tiru plek-plekan. Gila ngeri banget Cina bener-bener. Selain perdagangan, teknologi sama pariwisata juga. Emang sih gua tahu pariwisata Cina itu keren banget sih. Iya. Apa aja tuh yang keren di sana itu? Menara Eiffel. Mau jadi Paris itu? Di bawah, Pak. Kan kalau dulu tuh ada Nabi Sulaiman, kan? Yang ngebawa apa tuh? Yang ini Singgasana Ratu Balkis. Sekarang Cina bawa model Eiffel dari Paris ke Cina. Ke China, dibikin tadi ATP. Amati, tiru, plek-plekan. Jadi hampir mirip banget ya. Mirip banget. Mungkin bedanya tingginya doang kali ya. Tingginya doang. Menara Eiffel terus ada pocong Cina. Iya, pocong Cina. Pocong Cina belum ada kan? Belum ada. Ya ada pampir kan dia. Iya. Pocong. Tapi itu hampir sama. Pampir apa pocong hampir sama. Kalau pocong kan lompat-lompatnya begini. Iya. Pampir begini. Terus iya benar. Itu juga ATM juga itu. ATM juga. Tinggal hantu nih yang belum ditiru sama China nih. Hantu Indonesia. Sundel bolong ya. Sundel bolong. Pocong udah masuk kemarin ke Jepang. Oh iya ada di Jepang, ada benar. Yang lebih parah lagi, bulan lu dipindahin. Bulan apa matahari nih? Dua-duanya kayaknya. Gua tahu emang dia juga lagi nyiptain matahari. Matahari. Gila enggak lo, matahari diciptain loh. Gua ngeri ntar juga nyiptain bumi sendiri tuh. Iya. Bumi sendiri. Gila keren Cina emang keren. Emang Cina sudah menguasai di berbagai aspek penjuru kehidupan kita. Masya Allah. Kan selain tadi tuh perdagangan, teknologi, pariwisata, sampai belajar. Itu kudu negeri Cina ya? Kudu ke Cina. Ada apa? Ya kan? Ada apa sama Cina? Gue juga bingung ya. Sampai itu hadis Nabi loh. Padahal belajarlah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Kenapa enggak Amerika? Kenapa enggak Amerika yang super adidaya ya kan? Atau ke Tangerang Selatan gitu kan? Ini ke Cina. Gila bener. Emang ini bisa jadi memang dulu itu Allah itu memberikan ilham pada Nabi bahwa memang Cina itu akan menjadi pusat peradaban bisa jadi ya. Pusat peradaban nanti ke depannya kalau nanti semuanya itu bisa berkiblat ke Cina. Sekarang Cina keren emang cuy. Bahkan bahasa nomor 2 terbesar di dunia itu setelah Inggris adalah bahasa Mandarin. Bukan bahasa Sunda. Bukan dong. Bahasa Sunda itu urutan keberapa? Bahasa China. Bahasa China.
Bahasa China. Pantas lah kalau memang dia sekarang jadi peradaban. Iya, karena memang kan ada dia tuh dikenal sebagai negara tirai bambu. Betul banget ya, julukannya negara tirai bambu. Tirai bambu. Ya kan? Nah, Bang Ani nih ngomong-ngomong soal bambu. Aman ya yang ada bambu. Kenapa nih bambu? Ya kan, bambu kan lekat banget dengan China. Yes. Sebenarnya ada apa sih dari bambu ini? Bambu ini banyak banget ya fakta yang kita dapat di pohon bambu ya kan. Apa Cuman aja tuh? yang sangat mungkin ini sudah jadi rahasia umum. Kenapa kalau pohon bambu itu ketika dia baru ditanam sampai dia 5 tahun ke depan proses pertumbuhan itu lambat. Kenapa itu? Lambat banget. Jadi Kayak perekonomian kita lambat. bisa. Jadi itu lambat banget gitu. Jadi proses pertumbuhan itu lambat banget. Jadi 5 tahun sebelum 5 tahun pertama ini tumbuhan atau naik pohon bambu ini lambat. Kenapa? Karena dia ini selama 5 tahun di awal itu kenapa tingginya paling hanya berapa senti lah, paling tingginya 30 cm, 40 cm sedikit. Karena yang dia khusus di pohon bambu ini dia tuh lebih menguatkan ke akar-akarnya dulu. Jadi kenapa 5 tahun pertama itu memang agak lambat, tapi 5 tahun berikutnya itu tumbuh cepat. Jadi dia menguatkan dulu biar kan akarnya dulu ya, dikuatin, di bawahnya dulu ya. pondasnya dulu dikuatin, baru nanti sudah 5 tahun atau 6 tahun ke depannya itu tumbuhnya tinggi banget. Ada yang 5 meter, ada yang 6 meter kan begitu ya kalau kita lihat pohon bambu itu datanya dari pohon bambu itu sendiri gitu. Selain itu tuh apalagi tuh? Selain tadi tuh pertumbuhannya lambat karena mengurusi yang di bawah dulu nih. Biasanya kan juga pohon bambu itu kan dia berkerumun. Nggak ada pohon bambu yang masing-masing ya kan. Nggak ada pohon bambu yang jomplo, nggak ada. Pohon bambu itu masih berkerumun ya kan. Ya itu pohon bambu berkerumun, nggak ada tumbuh satu lagi di sono, nggak ada, pasti berkerumun tuh pohon bambu ya kan. Makanya kadang kalau orang Indonesia bilang kayak gini ya, ini mitos ya kan. Katanya jangan deket-deket pohon bambu karena pohon bambu itu sarangnya kuntilanak gitu. Katanya itu mah hanya orang Indonesia. Kalau orang Cina sih enggak. Logikanya di mana? Nggak ngerti gue juga. Kan dia juga susah. Iya. Susah. Tapi itu mitos ya kan. Itu mitos masyarakat yang mengatakan bahwa pohon bambu itu termasuk pohon yang angker. Padahal bambu ini banyak banget loh manfaatnya. Bener. Apa aja itu? Banyak banget manfaatnya pohon bambu ini. Ya kan kita tahu bisa buat, kalau orang buat rumah kan pasti masih butuh tulang tuh. Iya ya kan? ininya tuh kan ya. Yang buat gentengnya kan bisa juga buat itu. Terus kalau kita buat rakit, pokoknya buat kebutuhan yang berkayu pasti kan butuh bambu. Bahkan apa itu? Bangsa Indonesia menang karena pohon bambu. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing mampu mengalahkan senjata canggih dari Belanda. Iya. Mampu mengusir penjajah. Penjajah loh. Lewat ini pakai pohon bambu doang. Bambu doang itu, bambu yang diruncingin. Itu. Keren kan? Keren banget. Enggak kepikiran. Sama gue juga ngerti kenapa gitu sampai bambu bisa mengalahkan alat canggih dari penjajah. Lu bayangin. Waduh, gimana bayangin bambu ya kan dia pakai senjata. Bawa senjata ya kan. Gimana? Disengget-sengget gitu. Sampai gak bisa pikir kan. Tapi ini semua nggak terlepas memang bukan hanya karena bambu itu sendiri, tapi jelas ada bantuan dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Karena kita kan kalau ketika kita perang dulu kan selalu meneriakkan Allahu Akbar. Jadi semangat ya kan. Walaupun cuma bambu senjatanya tapi mampu mengalahkan penjajah. Keren. Aplaus untuk para pejuang-pejuang kita. Yap. Oke, Bang Pit, itu Bang Pit. Sama apa lagi tuh? Tadi kan ini berkerumun ya. Terus kan. Apa lagi selain berkerumun itu? Dia ini kan pohon bambu ini kalau misalkan dilihat ya kan, ketika ada angin yang cukup kencang dia itu akan ngikut angin itu kemana. Kalau ke kanan dia akan ke kanan juga, ke kiri juga. Sebenarnya gini loh, pohon bambu ini bisa jadi filosofi untuk kehidupan kita. Filosofi ya dari pohon bambu dari pohon bambu itu sendiri. Sadar nggak sih lo? Sebenarnya kenapa pohon bambu itu dia itu lambat banget pertumbuhannya di awal 5 tahun pertama. Kenapa itu? Itu kan dia itu sudah menguatkan akarnya. Sebenarnya itu hampir sama kayak kita loh. Oh gitu. Hampir sama kayak apa kita ya kan. Apa? Persamaannya adalah kita ini harus menguatkan dalam diri kita dulu. Ketika kita gagal dalam mencapai sebuah tujuan-tujuan kita, ketika kita lagi terpuruk dalam mencapai semua impian-impian kita, banyak orang yang stres. Banyak orang yang nggak tahu mau ngapain.
sebenarnya dia ini bukannya tidak bertumbuh, justru sedang bertumbuh. Iya. Bertumbuh dalam dirinya dulu, bertumbuh semangatnya dulu, bertumbuh bagaimana ketika nanti ya kan dia sudah melewati batas itu, dia akan melesat lebih tinggi. Jadi gue pernah baca itu lupa gue namanya, tapi tidak seperti ini. Ya, Google kenapa aja lah, Google. nanti gue aja Google ya. Kenapa roket ya? Roket itu kan ketika dia mau melepas ke luar angkasa itu kan dia butuh dorongan. Kenapa itu? Butuh dorongan dari api yang di bawahnya roket itu sendiri kan. Sebenarnya hal yang terberat untuk roket itu bisa melesat ke angkasa itu adalah ketika dia harus melewati atmosfernya dulu. Karena di atmosfer itu adalah batas gravitasi bumi. Oh iya. Ini ya, Ya berat kan? lah pokoknya. Jadi berat. Tapi ketika melewati garis gravitasi atau atmosfer itu sendiri ya kan, dia akan terbang dengan begitu melayang-layang, bahkan roketnya pun dilepas ketika sudah sampai luar angkasa. Sebenarnya ini sama dengan diri kita. Apa itu? Kok sama semua? Iya. Hal yang paling terberat dalam mewujudkan impian kita adalah memulai langkah pertama. Oh iya. Memulai langkah pertama. Kenapa? Karena pasti ketahan ini gravitasi ya. Gravitasi Kemalasan. Hidup ini terlalu singkat. Tersenyumlah jika gigimu masih di tempat. Karena pengangguran itu sendiri menyebabkan kemalasan ya kan. Betul. Akhirnya apa? Karena ketika dia bilang, ya ini gue mau besok gue mau bergerak gue besok mau cari pekerjaan besok gue mau usaha. Tapi kenapa kok nggak jadi? Karena itu tadi malas. Dia tuh malas dalam dirinya ya kan, sehingga akhirnya nggak pernah tercapai semua cita-citanya. Gitu Bang Fit. Jadi hal yang terberat itu adalah bagaimana dia memulai langkah pertama itu sendiri. Langkah pertama. Ketika tapi di tempatnya dia ya kan, bagaimana dia nguatin dulu fondasi pola pikirnya, nguatin dulu semangatnya, nguatin dulu ibadahnya, walaupun dalam posisi terjepit sekalipun. Ketika dia mampu melewati itu semua, yakinlah dia akan seperti pohon bambu yang melesat tumbuh tinggi. Melesat tumbuh tinggi kan? Iya. Tumbuh tinggi ya kan, bisa sampai 4 meter, 5 meter, 10 meter seperti itu. Jadi kuatin dulu fondasi kita. Sebenarnya itu hampir sama filosofinya pohon bambu itu sendiri ya kan. Seperti itu. Bahkan kenapa ada juga filosofi yang mengatakan bahwa pohon bambu itu berkerumun. Sebenarnya ini juga buat diri kita juga penting banget. Apa itu? Karena kita ini harus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya. Jangan lu hidup sendiri, cuy. Sifat manusia itu emang harus saling berkumpul, bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, bermasyarakat, bersosialisasi kan seperti itu. Supaya saling menyemangati. Menasihati tentang kebaikan. Betul banget, Pit. Betul banget. Jadi gitu. Jadi ini banyak banget loh filosofi, kalau kita perhatiin pohon bambu itu banyak banget buat dalam diri kita, jadi motivasi besar sebenarnya buat diri kita. Betul. Nih, ada lagi, bukan hanya itu. Kan tadi saya katakan juga nih filosofi pohon bambu itu dia itu merunduk. Ketika ada angin, ya kan tapi ketika anginnya sudah nggak ada, dia akan balik tegak lagi. Sebenarnya itu juga ada juga. Oh iya. Kan coba perhatiin deh, kalau lu perhatiin, biasanya kan pohon bambu itu hidupnya di kayak dekat kuburan tuh. Kalau angin kencang dia merunduk kan. Ini maksudnya apa? Sebenarnya ketika kita sedang dihadapi oleh sebuah ujian, udah saatnya kita introspeksi diri kita, kita merunduk sama yang Maha Kuasa. Betul sekali. Iya. Jadi aku tidak kepikiran sampai ke situ. Jadi lu jangan buat diri lu itu semakin kecil ketika lu dikasih ujian. Itu bukan berarti itu Allah itu bukan lagi ngehukum lu, bukan, tapi lagi nguji ya. Sekuat mana, sebatas mana kesabaran lu ketika diuji. Dari situ lalu merunduk ya kan, lu berdoa, lu introspeksi diri. Ketika ujian itu nggak ada, lu berdiri tegak kembali seperti pohon bambu itu. Okay. Baik, ada lagi? Nggak ada? Ya itu dulu deh. Itu aja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita maknai dari pohon bambu itu ya. Jadi kenapa tadi orang China itu punya slogan negeri tirai bambu, mungkin itu tadi. Jadi itu. Ya. Kenapa banyak orang sukses orang Cina itu? Gua setuju banget ngeliat video-video orang Cina itu emang keren-keren banget ya kan. Ya, apalagi ini China Love Story. Apa tuh? Dah, itu aja. Cukup sekian. Bye bye. Bye bye.